Sebagai seorang sahabat dari almarhumah Vanessa Angel, Emma Waroka selalu tampil terdepan dalam membela Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah atas apa yang dilakukan oleh Dodi Sudrajat. Setiap langkah dari Dodi Sudrajat yang bertentangan dengan hati nuraninya, Emma Waroka selalu tampil terdepan dan menunjukkan sikap tidak setuju dengan sikap dan keputusan Dodi Sudrajat. Dimulai dari rencana pemindahan makam Vanessa, tidak ada nama dan foto Bibi di buku Yasin Vanessa Angel, serta permohonan nama Galaskai Andriansyah binti Vanessa Angel. Dan untuk kali ini, Emma Waroka bongkar isi percakapan yang diduga pembicaraan antara Dodi Sudrajat dengan Vanessa Angel. Kasian deh lo, nggak tahu hukum. Kasian banget hidup lo, gara-gara nggak kesampean pengen lebaran sama gue dan istri, jadi marah-marah nggak jelas. Ngaca sama diri lo sendiri. Istri gue SH, lulusan sarjana hukum. Emang lo cuman lulusan SMP doang? Anak nggak tahu diri. Cuman lulusan SMP, nggak ada prestasi, di blacklist sama PH Production House, bikin malu keluarga. Setelah mengunggah hal tersebut dalam akun Instagram pribadinya, Emma Waroka pun menuliskan pendapatnya seperti berikut ini. Sejahat-jahatnya orang tua tidak mungkin mengatakan anak kandungnya sendiri sudah mati. Orang tua yang melahirkan anaknya sanggup bertukar nyawa untuk anak-anaknya. Itulah sejatinya orang tua. Emma Waroka mengatakan, apa yang dilakukan selama ini karena melihat sosok Vanessa Angel adalah seorang ibu yang baik hati selama hidupnya. Memperjuangkan hak-hak yang berhubungan dengan Vanessa Angel tentu saja dilakukan oleh Emma Waroka tanpa ada kepentingan apapun selain ketulusannya menjadi seorang sahabat Vanessa Angel. Dan beberapa waktu yang lalu, Emma Waroka sempat mempertanyakan kepada Sunan Kalijaga mengapa mau menjadi kuasa hukum dari Dodi Sudrajat. Namun, pada akhirnya Emma Waroka lega karena Sunan Kalijaga akhirnya bertemu dengan Haji Faisal dan sang istri. Ada statement bapaknya Vanessa yang menunjuk pengacara baru yakni Sunan. Saya tahu, Sunan orangnya profesional. Jadi kalau mau menjembatani perdamaian, yang perlu digarisbawahi, kita enek sama kasus ini. Mas Sunan harus lihat ke belakang. Kalau keluarga Pak Faisal mau damai, silakan Mas Sunan lihat jejak digital. Saya lihat ada yang aneh dari keluarga Vanessa yang buat gempar terus-menerus, bergulir sampai mengubah nama Gala. Jadi Mas Sunan harus lihat jejak digital dan info kalau Pak Faisal orangnya cinta damai. Namun pada akhirnya Emma Waroka akhirnya lega ketika mengetahui Sunan Kalijaga sudah bertemu dengan Haji Faisal dan sang istri seperti yang terdapat di postingan Instagram story Emma Waroka. Dan sepertinya perseteruan panas yang terjadi antara keluarga Faisal dan Dodi Sudrajat hingga saat ini masih memanas ketika Dodi Sudrajat hendak melaporkan Fuji karena terdapat video yang viral di media sosial yang diduga menakuti Gala dengan dugaan menggunakan nama Dodi Sudrajat. Mengetahui hal tersebut, pihak Faisal pun mengatakan tidak takut dan tidak gentar dengan adanya rencana pelaporan anaknya, yaitu Fuji, ke ranah hukum oleh pihak Dodi Sudrajat. Enggak, soalnya kita yang takut terhadap sesuatu itu kalau kita berbuat salah. Kita nggak berbuat salah, ngapain kita takut? Ngapain kita merasa apa tadi? Merasa apa? Nggak senang. Ya kenapa? Senang. Saya tidak melakukan yang seperti itu. Kita tidak melanggar apapun, kita nggak merasa bersalah. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang perlu saya takutkan, tidak ada yang perlu saya merasa tidak senang. Saya senang-senang aja. Ya saya anggap itu ujian hidup itu aja lah, ujian hidup. Itulah hidup. Kadang-kadang sekarang kan banyak orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kan tuh. Nah, jadi kita aja berpaham. Nah, jadi ya kita kembalikan sajalah penilaian itu ke diri kita, terserah orang lain. Ya saya anggap itu ujian hidup itu aja lah, ujian hidup. Itulah hidup. Kadang-kadang sekarang kan banyak orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kan tuh. Nah, jadi kita aja berpaham. Nah, jadi ya kita kembalikan sajalah penilaian itu ke diri kita, terserah orang lain.
Ya. Tapi sempat Dilaporkan kan tidak serta merta begitu kan, dilihat kan di mananya eksploitasi, di mananya persoalan itu, yang menjadi persoalan di mana, ada gak dia susah nggak dia, atau umpamanya bagaimana kondisi anak kan, kalau dia senang, kalau dia suka, kalau dia ya apanya yang prestasi, anak itu gembira, anak itu pertumbuhannya tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terpaksa, semuanya itu berjalan. Dan apa yang dilakukan selama ini dulu waktu mamanya dilakukan juga. Kita apa gimananya ya? Saya nggak ngerti. Ya kan biasa-biasa aja kan. Berarti cukup nggak masuk akal ya kalau dibilang eksploitasi anak ya? Ya kalau saya rasa kalau dia udah tengok, udah dilihat, apanya yang prestasi? Apanya kan gitu kan? Kalau saya suruh dia umpamanya jualan atau apa mungkin kan gitu ya, atau umpamanya saya bawa dia duduk di pinggir jalan atau sekali bentang tikar gitu umpamanya taruh minta mungkin ya. Kalau ini kan yang apa, saya tahu kok ya, nggak akan sia-sia kok, percayalah, nggak akan saya sia-siakan ini cucu saya depresi, saya drop saya sebenarnya. Kalau kalian pikir kemarin ya, dan depresi dan drop, dan saya emosional saya tinggi banget kemarin. Kenapa? Saya tidak memikir anak saya ini akan berumur pendek. Melihat istri saya menangis dan tumbuh masalah begini, kadang-kadang saya nggak terkendali kemarin. Dan sekarang alhamdulillah saya udah terkendali. Karena istri saya selalu nangis mikirin ini. Dia tidak menyangka dia sudah mencurahkan kasih sayangnya kepada Baby dan Panes. Dan dia sudah dianggap anak dua-duanya. Nah, begitu cepat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, jadi dia kadang-kadang kalau tinggal berdua saya sama dia nangis. Boleh dibilang dalam masa 2 minggu kemarin, mungkin tiap pagi, tiap sore, nangis tengah malam. Dia kan suka sembahyang, dia suka main tahajud dia. Hampir tiap malam dia sembahyang tahajud ini istri saya ini. Dia selalu nangis. Saya bangun, kadang-kadang saya tidur, kebangun dia sedang karena dia nangis lagi. Jadi saya emosional saya itu tinggi jadinya. Jadi ada seseorang yang saya minta pendapatnya, yang saya yakini. Kemudian udahlah katanya, ini udah terjadi, kalian tuh harus sabar, harus tabah, harus enjoy, kalau perlu pergilah refreshing, sudahlah katanya. Udahlah, hidup jalan yang saya hidup itu katanya. Jadi makanya saya bilang, ya saya udah enjoy aja sekarang gitu aja, kalau begitu. Mau apa lagi? Ya apa yang mau ngapain saya? Mau saya ini mau belajar silat saya sini gitu? Persiapan gitu? Ya enggak lah, santai aja. Dan saya banyak berdoa aja kepada Tuhan. Mudah-mudahan semua persoalan ini bisa selesai dengan cepat. Saya rasa para wartawan yang sekarang udah banyak kasihan ke saya. Ya kan? Iya. Kalian kasihan kan? Saya ini udah capek. Mau istirahat juga kan gitu. Nanti sebentar lagi kan ada anak saya tuh. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan anak-anak saya bisalah dia meniti karirnya kepada arah yang lebih baik gitu aja.